Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Mistika akan membahas tentang soal yang kemarin ya. Jadi biar kalian tahu benar atau salahnya. Yang nomor 1, minggu ini Gunung Merapi kembali mengeluarkan asap. Nah, ini ada pertanyaannya adalah posko. Posko ini kata yang bercetak miring. Posko artinya di sini maknanya atau makna kata posko adalah di sini ada A, daerah yang memiliki ciri khas tertentu berdasarkan pengelompokan fungsional kegiatan tidak. Yang B, tempat yang dijadikan sebagai pusat aksi, komando, koordinasi oleh para relawan. Nah, kalau tadi nomor A itu adalah daerah, itu terlalu luas. Yang B itu tempat. Yang C, daerah yang memiliki ciri khas berupa keanekaragaman hewan tidak juga. Yang D, tempat kedudukan pemimpin tentara tidak. Jadi jawabannya adalah nomor 1 itu adalah B, tempat ya nak. Nomor 2, sinonim kata yang bercetak miring. Kata yang bercetak miring di sini adalah unik. Jadi jawabannya adalah A, khas, B, modern, C, tradisional, D, menakjubkan. Jadi kalau modern dan tradisional tidak ya nak ya. Jadi antara khas dan menakjubkan. Lebih tepatnya unik itu adalah khas. Ciri khas unik. Yang A nomor 2. Nomor 3. Kalimat tanya yang sesuai dengan isi teks ini. Jadi ini ada teks, yang ditanyakan adalah kalimat tanya yang jawabannya ada di teks. Kita lihat. Mengapa mata manusia harus sehat? Nah, kalian menyimaknya dengan melihat PDF yang Miss kasih kemarin ya. Mengapa mata manusia harus sehat? Nah, di sini tidak ada jawabannya. Jadi bukan A. Yang B, bagaimana proses menangkal radikal bebas? Tidak ada juga, tidak dijelaskan. Yang C, apa manfaat kandungan vitamin pada apel hijau? Nah, di sini ada nih nak, kandungan vitamin A, vitamin B2 pada apel hijau dapat menangkal radikal bebas. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya. Nomor 1 B, nomor 2 A, nomor 3 C, nomor 4. Kalimat utama paragraf kedua. Jadi sudah jelas paragraf kedua yang ditanyakan. Jadi kalian lihat yang hanya di paragraf kedua itu yang badak Jawa atau badak bercula satu merupakan hewan langka. Cari yang mana? Yang A, badak Jawa. Bukan. Yang B, badak bercula satu merupakan salah satu 5 jenis badak yang ada. Tidak juga. Tidak mengatakan 5 jenis ya. Yang C, badak Jawa, badak bercula satu merupakan hewan langka. Benar, berarti jawabannya ya C. Nomor 5. Nomor 5 langsung kita lihat soalnya. Di sini ada teks. Soalnya adalah ide pokok paragraf tersebut adalah. Jadi ide pokoknya itu adalah ada di kalimat pertamanya. Kanker masih menjadi pembunuh nomor 1 di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh gaya hidup yang tidak baik, pola makan tidak teratur, merokok dan lain-lain. Coba kita lihat yang A. Kanker dipengaruhi oleh gaya hidup yang tidak baik. Itu benar sih isi, tapi bukan ide pokoknya. Yang B, setiap manusia beresiko terkena kanker. Tidak juga. Yang C, setiap tubuh manusia terdapat sel kanker pasif. Itu kalimat penjelas. Jadi yang benar adalah yang D. Kanker masih menjadi pembunuh nomor 1 di Indonesia. Oke, nomor 6 ini tentang wawancara nak. Tentang interview. Di sini topik teks wawancaranya tentang apa? Kita lihat di sini. Bagaimana perasaan Bapak tentang banjir yang melanda di desa Bapak? Terus narasumbernya menjawab, saya sangat sedih atas musibah yang terjadi. Terlebih banjir ini disertai tanah longsor. Apakah ada korban jiwa dalam musibah ini? Tidak ada korban jiwa. Nah, jadi di sini tentang A, dampak banjir dan tanah longsor. B, peristiwa banjir dan tanah longsor. C, korban jiwa tidak. Yang C bukan. Cara penanggulangan banjir juga tidak. Jadi di sini adalah dampaknya A. Ya. Nomor 7. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks. Jadi kalian harus memilih antara A, B, C, dan D yang sesuai dengan isi teks. Yang A kita lihat. Tinggi seledri sekitar 25 sampai 100 meter, sedangkan di teksnya adalah senti. Jadi A tidak mungkin coret. Yang B, seledri termasuk tanaman herbal. Iya, benar. Bentar ya, tapi kita lihat dulu yang C. Batang seledri berbentuk bulat persegi. Tidak, karena batangnya berbentuk persegi, tidak bulat. Salah yang C nak. Yang D, bunga seledri berwarna hijau. Kita lihat. Tidak ada juga ya. Jadi yang benar adalah yang B. Nomor 8.
Di daerah pantai banyak dijajakan souvenir. Nah, ini ada teks, kemudian ditanyakan jenis paragraf. Misalkan jelaskan dulu. Jenis paragraf yang A deskripsi adalah menggambarkan seolah-olah orang yang tidak tahu, tidak tahu dari teks tersebut, tapi jadi tahu, jadi paham, jadi merasakan apa yang dituliskan. Itu deskripsi. Kalau persuasi itu adalah jenis paragraf yang isinya adalah mengajak orang lain untuk mengikuti apa yang dibicarakan. Kemudian kalau eksposisi itu adalah jenis paragraf yang menjelaskan sesuatu secara detail, biasanya tentang keilmuan atau sains. Kemudian yang D argumentasi adalah jenis paragraf yang argumen itu pendapat, kata kuncinya keywordnya pendapat. Nah, jadi nomor 8 ini adalah deskripsi, menggambarkan seolah-olah orang yang tidak tahu pantai jadi tahu. Oh ya, ada souvenir nih, kemudian ada bingkai foto dari laut. Nah, itu mendeskripsikan suatu tempat. Oke. Nomor 9. Nah, ini kalian disuruh menerka kemungkinan yang terjadi jika masyarakat tidak membuang sampah. Sedangkan di teksnya ini menjelaskan bahwa banjir adalah bencana alam yang sulit diatasi. Salah satu penyebab banjir adalah kebiasaan masyarakat membuang sampah di sungai. Dijelaskan seperti itu. Tapi ini kebalikannya. Kalau masyarakatnya tidak membuang sampah di sungai, apa yang terjadi? A. Masalah kebersihan dapat diatasi. Tapi kita tidak membicarakan itu. Aliran sungai tidak akan mudah meluap. Tuh, kalau tidak buang sampah, aliran sungai juga nggak meluap. Terus bisa jadi, tapi kita lihat yang C dulu. Masalah banjir dapat diatasi. Jadi tadi kan tidak dapat diatasi karena sulit diatasi karena membuang sampah sembarangan. Jika kita atau masyarakatnya tidak membuang sampah, maka masalahnya akan mudah diatasi. Kemudian yang D, lingkungan menjadi bersih, tidak membicarakan tentang lingkungan bersih, ini tentang dampak banjir. Jadi yang C jawabannya. Nah, nomor 10 ini perbandingan teks. Nah, ini harus membaca teks secara keseluruhan baru tahu jawabannya apa. Perbedaan isi kedua teks tersebut adalah, nah, di sini tentang, kalau yang teks pertama tentang beberapa wilayah di Indonesia dilanda bencana banjir. Hampir setiap tahun bencana datang. Salah satu penyebab banjir adalah penebangan hutan secara berlebihan. Tuh, sekarang kalau yang teks 2, nah, melihat keadaan tersebut masih teks 1 ya. Pemerintah pun mencanangkan gerakan 1.000.000 pohon, jadi menanam 1.000.000 pohon ya, agar tidak banjir. Kalau teks 2, pohon di sekitar kita membuat udara sangat segar. Sebagai contoh, pohon-pohon di tengah kota yang berfungsi sebagai paru-paru kota. Jadi tentang pohon juga, tapi ini untuk di tengah kota sebagai paru-paru kota. Nah, yang bisa menyerap gas karbon dioksida, kemudian pohon-pohon ini mengeluarkan gas oksigen yang dibutuhkan manusia, tentang paru-paru kota. Kita bisa membandingkan. Coba kita lihat yang A. Teks 1 berisi tentang manfaat air bagi pohon. Tidak ya, karena tidak membicarakan air, membicarakan pohonnya. Jadi kita coret A ya. Yang B. Teks 1 berisi program penanaman 1.000.000 pohon. Ya, benar. Kita lihat dulu, sedangkan teks 2 tentang program penanaman beberapa pohon. Nomor teks 2-nya yang salah, jadi bukan juga. C. Teks 1 berisi perilaku manusia yang merusak pohon, sedangkan teks 2 bukan perilaku yang dibicarakan di sini. Yang D. Teks 1 berisi manfaat pohon untuk mengatasi banjir, sedangkan teks 2 manfaat pohon untuk paru-paru kota. Ini yang paling tepat adalah yang D. Jadi sudah jelas ya. Jadi bisa ulang. Nomor 1B, 2A, 3C, 4C, 5D, 6A, 7B, 8A, 9C, dan 10D. Oke, Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.